Ah, malam yang terasa sejuk. Syukurlah, tak terlalu dingin malam ini. Walau genangan-genangan air terlihat masih ada di jalan raya. Di balik balutan jaket sekaligus seragamku, aku melanjutkan sepeda motor melintasi jalan raya yang sepi. Terlihat di pinggir jalan, orang-orang berjaket hijau sama sepertiku sedang asik ngobrol sambil menunggu datangnya orderan. Suasana malam kota ini memang menjadi agak berbeda setelah munculnya profesi ojek online ini. Kini banyak pengendara berjaket hijau yang mondar-mandir di sekitar kota yang telah terlelap ini. Mas, sesuai aplikasi ya, jangan terlalu banyak sambel, kata seorang customer yang berujar melalui chat di layar handphoneku. Segera aku menjawabnya. Oke. Aku sampai di sebuah rumah makan. Beruntung, aku datang saat suasana masih sepi, sehingga tak akan terlalu lama. Aku memesan mie ayam sesuai dengan yang tertera di aplikasi. Setelah itu, aku biarkan saja sang pemilik rumah makan menyiapkan pesanannya. Aku duduk di salah satu kursi kosong. Ya, memang kosong semua sih. Sambil menunggu, aku membuka beberapa aplikasi sosial media dan mengupdate informasi di sana. Sesekali angin bertiup begitu dingin, tapi aku masih terlindungi oleh jaket dan sarung tanganku. Silakan Pak, kata seorang pelayan saat mengantarkan pesananku yang sudah siap. Aku lekas membayar sesuai harga kepada pelayan itu. Makasih bang, kataku, kemudian kembali ke motor, memakai helm, kemudian melaju pergi. Sesuai lokasi ya mbak, kataku kepada customer melalui chat. Aku melanjutkan motor dengan sesegera mungkin, menembus dinginnya malam ini. Melewati jalan raya sebelum akhirnya sampai di jalan kampung yang tak terlalu besar, tapi cukup untuk mobil dua arah. Aku terus saja mengendarai motor mengikuti petunjuk di aplikasi, memasuki gang-gang sempit dan pemukiman warga yang lumayan padat, hingga petunjuk-petunjuk itu membawaku ke sebuah rumah. Aku berhenti dan berjalan menuju arah pintu rumah yang alamatnya sudah kupastikan benar. Assalamualaikum, ucapku sambil mengetuk pintu perlahan. Rumah itu terlihat gelap. Tampaknya beberapa dari mereka sudah terlelap. Tak lama kemudian, seorang menyalakan lampu dan menjawab ucapan salamku. Pintu dibuka, dan terlihat seorang pria tua berusia sekitar 60 tahun menatapku dengan wajah aneh. Aku pun merasa bingung dengan tatapan itu. Pasti mie ayam, tanya bapak itu. Iya pak, atas nama? Irma Setianingrum, kata bapak itu yang mendahuliku berbicara. Iya benar pak, ucapku yang agak canggung. Bapak itu mempersilahkanku duduk di beranda rumah yang sudah tersedia kursi. Aku duduk sambil menunggu bapak itu kembali, sedangkan pesanannya sudah beliau bawa masuk ke dalam. Halaman rumah ini cukup luas. Ada juga tenda yang terpasang dan beberapa bangku plastik yang tertumpuk rapi. Nampaknya rumah ini baru saja menggelar semacam acara atau hajatan. Dari dalam rumah, aku mendengar suara bapak itu yang sedang berbicara, tapi aku tak tahu apa yang mereka bicarakan. Tak lama kemudian, bapak itu kembali keluar dan memberikan uang pecahan 100.000 kepadaku. Kembalinya ambil aja nak, kata bapak itu. Kok gitu pak? Tanyaku. Sebagai tanda terima kasih, karena kamu masih mau mengantar pesanan anak saya di malam yang sudah larut ini. Salut saya dengan anak muda seperti kamu. Maaf ya, anak saya satu-satunya itu suka iseng, kata bapak itu. Ucapannya memang memujiku, tapi ekspresinya aneh. Wajahnya begitu datar dan tak ada senyum. Setelah beberapa kali kutolak,
bapak itu terus memaksa dengan alasan mengantuk dan ingin segera istirahat. Bapak itu menyuruhku segera pergi dan membawa uang itu. Akhirnya kau tahu sendiri, aku pergi membawa uang itu. Lumayan, rezeki di tengah malam yang tak disangka. Aku segera mengendarai motor meninggalkan rumah itu. Setelah beberapa meter dari rumah itu dan hendak memasuki gang, aku berhenti dan melihat sebuah bendera kuning dengan nama Irma Setianingrum. Baru saja meninggal hari ini. Nama itu jelas adalah nama yang ada di aplikasiku. Posisi rumahnya juga cuma beberapa meter dari bendera kuning ini. Aku bingung dan menoleh ke arah rumah tadi. Terlihat bapak itu masih berdiri di depan rumahnya dan menatapku dari kejauhan. Dan terlihat bapak itu menggerakkan tangannya mengisyaratkan supaya aku segera pergi. Mulutnya juga seperti mengatakan sesuatu, namun aku tak bisa mendengarnya karena kejauhan. Hanya satu yang aku pahami, bapak itu hendak menyuruhku agar segera pergi dari sini secepatnya. Aku pun merinding ketakutan. Tiba-tiba layar smartphoneku bergerak sendiri. Sebuah video call masuk dari nomor Irma Setianingrum dan handphoneku menerima panggilan video call tersebut dengan sendirinya. Terlihat wajah Irma sangat pucat, lubang hidungnya ditutup kapas serta berbalut kain kafan sambil menatapku dan berkata, "Aku kasih bintang 5 ya mas." Kemudian, aku langsung mematikan HP dan tancap gas pulang ke rumah. Walau di jalan, HP-ku terus berbunyi-bunyi, tak akan aku hiraukan. Sesampainya di rumah, aku langsung pergi menuju kamar dan berbaring di atas kasur, sembari mengingat kejadian yang membuat aku syok tadi. Di dalam pikiranku masih bertanya-tanya tentang orang yang sudah mati tapi masih bisa order dan video call melalui HP-ku. Waktu menunjukkan pukul 12 malam dan aku masih nggak bisa tidur karena masih penasaran dengan apa yang terjadi. Tiba-tiba toilet di kamarku mendadak air kerannya menyala, membuat aku kaget. Perlahan aku melihat keadaan toilet yang gelap gulita itu. Nampak rambut panjang yang terurai sampai lantai, membuatku semakin penasaran. Kemudian aku nekat untuk berjalan menuju toilet, dan betapa kagetnya aku. Arwah dari Irma dengan wajah yang tak karuan membuat aku pingsan. Keesokan paginya, tiba-tiba aku berada di salah satu klinik. Dan ternyata diriku mengidap trauma yang sangat signifikan. Dokter hanya menyarankan untuk tidak pergi ke tempat gelap. Karena kalau ke tempat gelap, diriku akan jatuh pingsan. Singkat cerita, seminggu aku berhenti untuk menjadi ojek online. Kini, aku hanya di rumah saja dan menjalani bisnis rumahan dengan berjualan gorengan dibantu kakakku. Suatu hari, kakak memintaku untuk mengantarkan pesanan gorengan. Rumah pemesan lumayan jauh, tapi aku harus mengantarkannya. Karena pesanan gorengan ini lumayan banyak. Malam masih menunjukkan pukul 7, di mana aku bersiap-siap untuk berjalan mengantarkan gorengan kepada pemesan. Di perjalanan, aku hanya mengikuti arah Google Map. Tak berselang lama, aku sampai di suatu tempat yang entah aku sendiri tidak mengenal daerah itu. Hanya tulisan yang tertera di gang. Gang itu bernama Gang Mayit. Suasana gang dan perumahan penduduk sangat sepi, dan aku tetap mengikuti arah Google Map. Sampai aku tiba di jembatan bambu
yang sangat gelap sekali. Aku jadi takut. Aku takut pingsan. Karena kata dokter, diriku tidak boleh ke tempat gelap karena takut pingsan. Dan apa jadinya jika aku pingsan di tempat ini? Namun demi pelanggan, aku nekat melewati jembatan bambu yang gelap ini. Sampai di ujung jembatan, aku melihat banyak batu nisan yang berjejer. Bulu kudukku merinding ketika aku nyasar ke kuburan. Aku mengecek Google Map, dan benar, ini adalah rumahnya. Dari kejauhan, aku melihat tangan bapak-bapak yang melambaikan tangan kepadaku. Aku takut dan hendak pergi. Bapak-bapak itu kemudian mengejarku dan mengatakan bahwa yang order dirinya karena untuk cemilan penggali kubur. Karena baru saja ada warga yang meninggal.